Menurut Organisasi Pariwisata Dunia, terjadi peningkatan sebanyak 88% perjalanan internasional di seluruh dunia pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2015, yaitu sebanyak 1,33 miliar kedatangan turis internasional. Wisatawan jangka panjang dan ekspatriat memiliki resiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan pribadi, dan resiko ini harus dipahami ketika merencanakan perjalanan, terutama ke daerah asing atau daerah jauh dan terpencil. Para wisatawan jangka panjang dan ekspatriat ini memiliki resiko terhadap berbagai jenis penyakit saat berada di suatu tempat yang asing bagi mereka. Resiko terkena penyakit atau terluka selama menjadi wisatawan jangka panjang dan ekspatriat tergantung pada banyak faktor seperti wilayah yang dikunjungi dunia, usia, dan status kesehatan wisatawan. Selain itu juga ada lamanya pekerjaan, serta keragaman kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, para wisatawan jangka panjang dan ekspatriat perlu mendapatkan edukasi mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Para wisatawan jangka panjang dan ekspatriat ini juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum, selama, dan sesudah melakukan perjalanan. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut ialah apa yang dimaksud dengan long-term travelers and expatriate, bagaimana cara mengakses perawatan oleh wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, apa saja penyakit menular yang tidak dapat dicegah dengan vaksin, penyakit lain, cedera yang dapat terjadi, dan vaksin apa saja yang harus didapatkan oleh wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, apa masalah psikologis yang dapat terjadi pada wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, serta apa saja screening yang harus dilakukan oleh wisatawan jangka panjang dan ekspatriat. Adapun tujuan dari penulisan student project ini ialah untuk mengetahui pengertian dari long time travelers and expatriate, untuk mengetahui cara mengakses perawatan oleh wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, untuk mengetahui apa saja penyakit yang tidak dapat dicegah dengan vaksin, penyakit lain, cedera yang dapat terjadi, dan vaksin apa yang harus didapatkan oleh wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, untuk mengetahui masalah psikologis yang dapat terjadi pada wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, serta untuk mengetahui apa saja screening yang harus dilakukan oleh wisatawan jangka panjang dan ekspatriat. Adapun manfaat dari penulisan student project ini, bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai wisatawan jangka panjang dan ekspatriat, dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan juga informasi mengenai wisatawan jangka panjang dan ekspatriat. Wisatawan jangka panjang didefinisikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berpergian ataupun tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, di mana bertujuan untuk berlibur sebagai backpacker ataupun mengunjungi keluarga atau sanak saudara. Sedangkan ekspatriat merupakan suatu definisi yang digunakan untuk menggambarkan orang yang tinggal di luar negara asalnya atau dengan secara khusus dikirimkan dengan tugas tertentu ke luar negara asalnya, di mana ekspatriat memiliki berbagai definisi yang bervariasi, ditentukan dari konteks penggunaannya dan ditentukan dari paspor dan kewarganegaraan daripada orang yang bersangkutan. Internet menjadi sumber paling umum yang digunakan wisatawan untuk memperoleh informasi dan pemahaman awal tentang rumah sakit tujuan yang dirasa potensial. Namun, tidak ada alat yang dapat digunakan untuk menilai keakuratan dan keandalan sumber informasi yang didapat dari internet, sehingga banyak dari wisatawan atau pasien yang beralih ke fasilitator atau perantara ketika memilih rumah sakit. Beberapa orang di antara mereka juga masih banyak yang mengikuti nasihat dari dokter keluarga. Travel vaksin atau vaksin wisatawan merupakan imunisasi khusus bagi wisatawan yang akan berangkat ke suatu tempat yang ingin dikunjungi. Travel vaksin ini kurang populer di kalangan wisatawan, padahal perannya sangat penting. Ada 3 kategori travel vaksin, yaitu yang pertama vaksin rutin, vaksin yang diberikan pada wisatawan yang riwayat imunisasinya belum lengkap dengan penambahan booster, contohnya vaksin campak, tetanus, hepatitis B, polio, dan beberapa vaksin lainnya. Kemudian yang kedua, vaksin rekomendasi, vaksin yang diberikan untuk wisatawan yang akan berangkat ke suatu tempat dengan angka kejadian penyakit tertentu yang cukup tinggi. Contohnya vaksin kolera, vaksin rabies, vaksin demam tifoid, dan beberapa vaksin lainnya. Dan yang ketiga, ada vaksin wajib diberikan sebelum wisatawan pergi ke suatu tempat dan sifatnya wajib. Ada 3 contoh vaksin wajib, yaitu yang pertama vaksin yellow fever, vaksin polio, dan vaksin meningokokal.
Untuk pemberian travel vaksin sendiri vaksin ini diberikan minimal 2-4 minggu sebelum melakukan perjalanan. Vaksin mati dapat diberikan secara bersamaan namun agak berbeda dengan vaksin hidup. Vaksin hidup hanya dapat diberikan bersamaan apabila diberikan dengan jalur yang berbeda. Ada beberapa jenis-jenis vaksin yang diberikan antara lain vaksin influenza, hepatitis A dan B, vaksin meningococcus, vaksin demam tifoid, vaksin demam kuning, vaksin Japanese encephalitis, vaksin rabies, dan vaksin polio. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen atau produk racun yang timbul melalui penularan dari orang, hewan, atau benda mati yang terkontaminasi ke inang yang rentan. Agen yang dapat menularkannya seperti parasit, cacing atau protozoa, jamur, bakteri, virus, atau prion. Untuk interaksi yang terjadi antara agen dan inang melalui beberapa tahap. Yang pertama, infeksi, yang kedua penyakit, kemudian bisa terjadi pemulihan ataupun kematian. Diare akut sering disebabkan oleh adanya infeksi yang berlangsung kurang dari 2 minggu. Diare akut ini sering disebabkan oleh virus dan dapat sembuh sendiri nantinya. Secara umum penyebab dari diare akut ini adalah rotavirus dan pencegahannya adalah dengan vaksin rotavirus itu sendiri. Untuk penanganannya saat ini dapat diberikan cairan elektrolit sebagai pengganti cairan elektrolit yang hilang, dan terapi fluoroquinolone oral dapat diberikan sebagai pertimbangan jika pasien mengalami gejala yang lebih parah. Hepatitis adalah peradangan pada hati. Virus hepatitis menjadi penyebab terbesar penyakit hepatitis di dunia, dan virus hepatitis A ditularkan melalui jalur feses oral yang dapat menyebabkan peradangan hati dari ringan sampai berat. Sedangkan virus hepatitis B ditularkan melalui jalur seksual dari darah dan secara vertikal dari ibu ke bayi. Dan saat ini pencegahan dari hepatitis ini adalah menggunakan vaksin. Malaria merupakan suatu penyakit infeksi akibat parasit Plasmodium yang disebarkan melalui vektor nyamuk yaitu Anopheles. Hasil pemeriksaan dapat menunjukkan pasien demam dan tampak sakit dengan kemungkinan hepatosplenomegali, ikterus, pucat, atau tanda dehidrasi. Kasus yang parah dapat menunjukkan ketidakstabilan hemodinamik, somnolen, ataupun koma. Untuk tata laksananya biasanya menggunakan anti malaria utama yaitu seperti kloroquine, hidroksikloroquine, primaquine, terapi kombinasi berbasis artemisin atau ACT, dan atovaquine proguanil. Demam berdarah dengue merupakan suatu penyakit infeksi akibat virus dengue yang disebarkan melalui vektor nyamuk yaitu nyamuk Aedes aegypti. Untuk penyakit ini memiliki gejala seperti demam yang khas yaitu demam tinggi yang mendadak. Demam ini juga terjadi 2 sampai dengan 7 hari dan dapat diakhiri dengan syok hingga kematian pada akhir fasenya. Tata laksana yang dapat dilakukan pada DBD ini seperti melakukan monitoring penyakit, memeriksa output urin, memeriksa waktu pengisian kapiler, dan memberikan obat paracetamol diimbangi dengan edukasi yang tepat. Rabies merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh genus Lyssavirus yang merupakan famili dari Rhabdoviridae. Penyebaran penyakit ini melalui hewan berdarah panas, terutama anjing domestik. Gejala dari penyakit ini yaitu nyeri pada gigitan dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kematian. Tata laksana dari penyakit ini yaitu mencuci luka dan melakukan vaksin pada hari pertama, ke-7, dan juga hari 21. Terapi yang dapat diberikan pada pasien yang mengidap penyakit ini yaitu terapi farmakologis OAT yaitu obat anti tuberkulosis. Gejala yang dapat disebabkan oleh penyakit ini yaitu batuk berdahak hingga berdarah dan juga kehilangan massa otot. Tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis
yang dapat menyebar melalui droplet dan dapat menginfeksi orang-orang di sekitarnya yang sehat. Demam tifoid merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang berada pada makanan atau air yang terkontaminasi atau dikonsumsi secara tidak benar. Gejala yang disembuhkan oleh penyakit ini yaitu demam yang tidak menurun dan meninggi disertai oleh masalah pada pencernaan pada penderitanya. Terapi golongan lini pertama yaitu dengan chloramphenicol atau penisilin. Cedera merupakan penyebab kematian yang dapat dicegah oleh para wisatawan. Kecelakaan kendaraan bermotor adalah penyebab kematian nomor 1 saat perjalanan wisata, melibatkan kecelakaan mobil, bus, sepeda motor, dan pejalan kaki. Saat terjadi tabrakan, penggunaan alat pelindung dapat mengurangi risiko cedera. Cedera terkait kekerasan, bunuh diri, dan pembunuhan adalah masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia yang sedang berpergian, bekerja, ataupun tinggal di luar negeri. Selain itu, cedera air terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang arus dan kondisi air, ketidakmampuan dalam berenang, dan tidak adanya petugas yang berjaga. Yang terakhir, cedera lain yang mungkin bisa terjadi pada saat berwisata, antara lain kebakaran, keracunan, dan aktivitas berpetualang seperti mendaki gunung, terjun payung yang populer di tempat wisata. Nah, pelancong jangka panjang disebabkan oleh seseorang yang melarikan diri dari suatu masalah dasarnya. Nah, hal tersebut akan menyebabkan masalah psikologis. Masalah psikologis disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan mental dan juga penyakit fisik. Untuk penurunan mental terdiri dari biasanya yaitu stres, yang kedua ada depresi, yang ketiga ada mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan yang terakhir ada berpergian dalam waktu yang panjang. Sedangkan untuk penyakit fisik terdiri dari dehidrasi, nyeri muskuloskeletal, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan juga stres pada saat perjalanan. Wisatawan jangka panjang dan ekspatriat akan melakukan wawancara medis setelah kembali ke negara asalnya untuk menilai potensi peristiwa yang menimbulkan risiko penularan infeksi. Adapun dasar evaluasi pasca perjalanan yaitu riwayat khusus rencana perjalanan mengenai potensi paparan berisiko tinggi seperti air, makanan, hewan, dan kontak dengan manusia. Wisatawan yang kembali harus menjalani pemeriksaan fisik yang difokuskan pada sign dan simptom tertentu dan serangkaian tes yang akan dipilih. Wisatawan jangka panjang adalah orang yang tinggal di luar negeri dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Sedangkan ekspatriat adalah orang yang tinggal di luar negeri karena ada urusan pekerjaan atau tugas tertentu. Wisatawan dan juga ekspatriat harus mengetahui tentang informasi rumah sakit terdekat dan juga mengetahui rumah sakit yang akan dikunjungi. Selain itu, wisatawan dan juga ekspatriat harus mengetahui penyakit infeksi yang tidak dapat dicegah dengan vaksin seperti diabetes, malaria, dan juga demam berdarah Dengue. Selain itu, ekspatriat dan wisatawan harus mendapatkan 3 vaksin, yaitu vaksin rutin, rekombinan, dan juga wajib. Cedera merupakan salah satu penyebab kematian yang paling banyak pada ekspatriat dan juga wisatawan. Wisatawan dan juga ekspatriat juga bisa mengalami penyakit psikologikal karena depresi dan juga karena berpergian sendiri. Wisatawan dan juga ekspatriat harus melakukan wawancara yang secara menyeluruh untuk mengetahui peristiwa yang dapat menyebabkan infeksi.